Banyak orang memandang waktu senggang sebagai suatu anugerah terindah dalam hidup yang jarang sekali bisa didapatkan. Sementara, kamu mungkin di waktu-waktu senggang ini kamu hanya mondar-mandir lewat pintu kamar dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri sendiri. Ketika konser ditunda, sekolah dan kantor libur, tempat-tempat nongkrong ditutup dan kita terpaksa di rumah aja demi menjaga kesehatan. Tampaknya terasa begitu berat sebab semua ini jauh dari kebiasaan kita sehari-hari. Lebih ironisnya, kini rumah tampak seperti neraka. Tapi bukankah orang-orang terdahulu mengatakan bahwa rumahku adalah istanaku? Nah, jika selama ini kamu menganggap rumah layaknya neraka, maka mulai sekarang kamu bisa belajar mengubahnya menjadi istana dengan 5 tips berikut ini. 1. Menyajikan makanan istimewa untuk diri sendiri. Awalnya kita merasa senang ketika duduk di sebuah restoran lalu datang seseorang yang melayani dan menyiapkan makanan di meja. Namun semakin kesini rasanya semua itu sudah tampak biasa saja. Bukankah begitu? Dan sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk mencoba hal baru. Jika kamu sendirian di rumah dan tak tahu harus melakukan apa, maka cobalah menyajikan makanan istimewa untuk diri sendiri. Kamu bisa melihat beberapa tutorial memasak di YouTube atau artikel lainnya untuk membantu. Jika kamu mau mencoba, maka ini akan menjadi pengalaman baru yang pastinya menggembirakan. Tak hanya sekedar menambah pengalaman, tetapi hal ini juga ditujukan agar kita lebih mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri dengan penuh kasih dan perhatian. 2. Gunakan waktu ini untuk menemui diri sendiri. Menjaga hubungan dengan orang lain itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kamu memiliki waktu senggang, cobalah untuk duduk diam saja tanpa melakukan apapun dan tanpa memikirkan apapun. Lihatlah ke dalam dirimu dan pikirkan tentang apa yang sudah kamu kumpulkan sampai detik ini. Semisal pikirkan tentang hubungan yang kamu miliki, pekerjaan, uang, pengetahuan dan pengalaman. Tanya pada dirimu untuk apa kamu mengumpulkan semua itu? Coba temui dirimu sendiri dan lihatlah sudah berapa lama kamu tidak berbicara dengannya. Di sana kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari tentang apakah kamu tetap menjadi diri sendiri atau apakah kamu sudah melenceng dari dirimu yang sejati. 3. Membuat karya sederhana atau kerajinan tangan. Waktu akan terasa begitu lambat berjalan jika dilalui tanpa menggunakan hati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita menjadi lebih hidup sehingga membuat semuanya menjadi lebih baik? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ini artinya kembali pada hobi dan minat kita yang tentunya berbeda-beda. Apakah kamu menyukai puisi, cerpen, atau jenis tulisan yang tidak memiliki aturan sama sekali? Inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. Bebaskan dirimu dan ekspresikan semua yang ada dalam hatimu lewat karya sederhana. Bisa juga dalam bentuk lagu, lukisan, dan kerajinan tangan lainnya. Ingat, lakukan itu sesuai dengan keinginan hatimu sendiri. Sebab tujuan dari semua ini hanyalah agar kamu bisa menikmati waktumu yang senggang. 4. Mendekorasi rumah agar lebih enak dilihat. Waktu senggang tidak harus dihabiskan dengan rebahan, kecuali kamu memang sedang dalam kondisi lelah atau sakit. Jika tubuhmu baik-baik saja, maka bukan pilihan yang tepat untuk rebahan. Tidakkah kamu melihat ada beberapa barang yang sepertinya belum tersusun rapi? Kalaupun sudah tersusun rapi, tidakkah kamu berniat untuk menambahkan sedikit hiasan agar terlihat lebih indah? Tentunya di internet kamu bisa menemukan banyak sekali contoh untuk dekorasi kamar atau ruang tamu. 5. Melakukan latihan untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Di era sosial media saat ini terlalu banyak toksik yang meracuni pikiran kita. Berita negatif dan kabar-kabar yang membawa ketakutan terus datang bergiliran setiap kali menggeser jari di atas smartphone. Tentunya ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan bisa-bisa mengubah kita menjadi pribadi yang kompulsif. Maka dibutuhkan latihan yang terpadu agar kita kembali positif.
Ada beberapa latihan yang efektif seperti meditasi, beribadah, membaca buku dan menonton video motivasi. Dari semua itu pastinya yang jarang sekali kita lakukan adalah meditasi. Meditasi akan membantu kita untuk lebih mendapatkan pemahaman tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Dengan begitu kita akan menjadi lebih mudah untuk mengontrol diri sendiri. 6. Hindari sosial media, dapatkan validasi Anda sendiri. Saat kita tidak tahu harus melakukan apa, biasanya tangan ini seperti otomatis mengeluarkan smartphone dan mulai membuka sosial media. Scroll ke bawah, scroll ke kiri dan tak terasa waktu berlalu begitu saja. Setelahnya kamu juga akan berpikir untuk memposting sesuatu agar mendapatkan validasi dan perhatian. Dan mungkin pikiranmu mulai sedikit terganggu tentang apa yang akan orang-orang pikirkan dan tentang apa yang harus kamu tunjukkan di sosial media. Hal ini sangat umum terjadi. Namun pernahkah kamu memberanikan diri untuk mengubah keadaan ini? Saat kamu berhenti membuka sosial media dan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah perhatian dari orang-orang sangat penting bagi dirimu, maka saat itu kamu akan menemukan jawabannya. Kamu akan segera menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain sebab semuanya sudah ada pada dirimu. Menggunakan waktu dengan produktif bukan hanya tentang bekerja dan belajar, terkadang duduk diam lalu bertanya pada diri sendiri juga tidak kalah penting. Jika kamu tidak bisa bertemu dengan orang-orang di luar sana, maka temuilah seseorang yang ada di dalam. Ia adalah diri sejatimu.